Materi sudah saya share di LMS dan di GCR, jadi Anda bisa cek. Anda juga bisa cek L05 yang minggu lalu. Kebetulan saya lupa upload untuk link pengumpulan, jadi tadi saya sudah siapkan, tapi untuk L05-nya deadline besok, artinya tidak harus sekarang, walaupun ditugasinnya minggu lalu. Terus untuk L06-nya nanti di deadline-nya minggu depan, seperti biasa. Kumpulkan di LMS, selalu screenshot dan upload screenshot di GCR. Baik, menunggu yang lainnya nggak apa-apa, nanti kalau ada yang bergabung, kita mulai aja. Minggu ini kita tentang kelas diagram. Jadi kalau kita tengok tentang kelas diagram, sebetulnya sih kalau Anda sudah terbiasa menggunakan IRD gitu ya, itu sebetulnya kelas diagram tidak susah gitu ya. Seperti halnya dengan diagram-diagram lain, tetap simbol-simbol itu yang perlu diperhatikan gitu ya, terkait dengan kelas diagram. Karena kalau kita tidak paham simbol, repot juga gitu ya. Nah, kelas diagram ini sebetulnya simpel karena lebih kepada objek-objek atau kelas-kelas yang ada di dalam aplikasi. Makanya sekali lagi saya suka menekankan, kalau Anda tahu di dalam aplikasi yang akan Anda buat itu prosesnya apa aja, proses bisnisnya apa saja, lalu use case-nya bagaimana, saya yakin sebetulnya Anda tidak akan kesulitan membuat kelas diagram. Karena ada hubungannya antara use case yang Anda buat dengan kelas diagram yang akan Anda susun juga gitu loh. Oke, baik, sekarang kita coba lihat teori-teori tentang kelas diagram. Nanti hal-hal lain nanti kita coba obrolin setelah materi ini bisa saya jelaskan secara detail. Jadi terkait dengan kelas diagram gitu, kalau kita lihat teorinya adalah kelas diagram itu merupakan sebuah diagram yang berhubungan dengan yang ada di dalam UML, salah satu dari sekian diagram. Setelah use case kita kenal, lalu kita harus mengenalkan terkait dengan kelas gitu. Nah, di kelas sendiri biasanya berisi tentang karakter-karakter apa yang ada di dalam kelas tersebut. Karakter itu lebih didefinisikan sebagai atribut gitu. Lalu aksi-aksi apa aja yang ada di dalam kelas tersebut. Kita biasa mendefinisikan dengan sebuah metode atau metode yang terhubung yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Lalu bagaimana kelas tersebut berelasi dengan kelas lainnya? Maka kita sering sebut dengan sebuah relasi. Jadi sebetulnya bagaimana kelas itu berinteraksi dengan kelas-kelas lainnya, kita sebut dia sebagai sebuah relasi. Jadi di dalam kelas itu bisa terdiri dari atribut gitu ya, relasi, dan metode yang ada di dalam kelas. Kata lainnya adalah atributnya apa, aksinya apa, terus relasinya bagaimana gitu, ya. Itu yang perlu diketahui sebetulnya di dalam kelas. Saya yakin juga Anda sudah kenal itu terkait dengan kelas, karena di kelas itu biasanya terdiri dari 3 bagian gitu ya, dengan 3 bagian. Nah, di dalam kelas ada 2 hal yang paling penting terkait dengan structure sama behavior. Structure itu atribut apa yang menempel di dalam kelas, kalau behavior metode apa yang akan diberikan gitu ya. Jadi structure itu field atau atribut atau karakter yang menempel di dalam kelas, sementara karena dia punya aksi, aksinya itu masuk ke dalam behavior. Artinya apa yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas tersebut gitu ya. 2 hal ini harus dimuat di dalam sebuah kelas. Ini ambil contoh simpel, kalau kita menganggap sebuah kelas itu misal kita membuat kelas pintu. Pintu itu punya karakter apa sih? Punya atribut apa sih?
oh ternyata pintu memiliki lebar, tinggi, warna gitu ya. Terus apa metode yang bisa diberikan oleh sebuah pintu itu? Oh ternyata bisa buka sama tutup. Jadi buka tutup itu action yang diberikan, metode yang diberikan. Itu terkait dengan behavior, terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas tersebut. Apalagi, oh kelas mahasiswa. Mahasiswa itu punya karakternya apa aja sih? Oh punya NIM, punya nama, punya alamat, punya handphone misalkan. Nah itu bagiannya. Nah sementara di kelas mahasiswa itu bisa apa sih? Oh ternyata dia bisa mengisi KRS, dia bisa mengisi presensi, dia bisa mengikuti ujian misalkan. Nah mengikuti ujian, mengisi presensi, membayar dan seterusnya itu kan action, aktivitas yang bisa diberikan oleh sebuah kelas mahasiswa. Kita memiliki mau bikin kelas seorang lelaki gitu ya, laki-laki gitu ya. Laki-laki itu punya karakter apa sih? Oh ternyata bisa kita tingginya 170, badannya gemuk sekian kilo, rambutnya botak misalkan. Nah itu kan karakter, gitu. Ciri-ciri, atribut yang dimiliki oleh laki-laki. Berarti atribut yang bisa dilakukan, yang bisa ditempel adalah tingginya tinggi, terus ukuran, misalkan berat badan, terus potongan rambut atau model rambut atau jenis rambut misalkan. Nah kayak gitu. Atau mungkin punya nama juga, berarti nama juga bisa kita masukkan ke sebagai atribut. Terus apa behavior yang bisa dilakukan? Oh ternyata dia bisa mengangkat, dia bisa tersenyum, dia bisa berlari. Nah itu kan behavior ya. Artinya action yang bisa dilakukan. Nah itu yang lebih simpel seperti itu. Jadi kelas itu punya nama, kelas itu punya atribut, kelas itu punya action. Itu yang paling gampang. Nah, kita tengok. Kelas diagram itu punya 3 bagian utama. Jadi kalau kita mengambilkan kelas diagram, namanya harus ada, atributnya harus ditulis, sama actionnya harus ditulis. Tiga bagian ini yang terpenting. Ada yang menuliskan 4, boleh, karena menjelaskan tentang not atau catatan-catatan yang bisa diberikan di dalam kelas ini. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi artinya opsional, kalau yang sifatnya keterangan opsional. Tapi yang wajib 3 ini. Jadi ini Anda harus tahu. Jadi jangan menggambarkan kelas hanya 2 bagian dan actionnya tidak ada, jangan, salah, gitu ya. Ini contoh. Ada kelas mahasiswa, atributnya NIM, nama, alamat, actionnya adalah kuliah, cuti, KKP. Nah, action ini bisa jadi berkaitan dengan kelas lain, gitu ya. Boleh nggak? Boleh, gitu ya. Bisa jadi dia akan berhubungan dengan atau berelasi dengan kelas lain. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Nah, kelas diagram itu bisa membantu kita dalam memberikan visualisasi tentang struktur atau atribut yang ada di dalam sebuah sistem. Bagaimana dia berelasi juga bisa diinformasikan di situ. Terkait dengan relasi, ada yang sifatnya nanti inheritance, aggregation, association, generalization misalkan. Lalu juga bisa menggambarkan tentang detail dari metode yang dipakai, action yang dipakai gitu ya. Apa yang dilakukan aksinya terhadap kelas lain gitu ya. Gitu. Kelas merupakan fondasi untuk komponen diagram atau deployment diagram ini untuk yang kalau relasinya ke diagram lainnya ya. Dibilang diagram paling penting pada object oriented analysis. Kalau kita bicara PBO gitu ya, pemrograman berbasis objek, objek-objek yang dimaksud tersebut adalah sebetulnya kelas. Karena ketika kita membuat objek, kita melihat objek itu dan menjadikan objek itu sebuah kelas. Gitu. Akhirnya nanti terbentuklah sebuah form. Form itu terdiri dari beberapa modul. Modul itu kan action. Sementara modulnya sendiri bisa jadi kita sebut sebagai sebuah objek. Objeknya apa? Modul. Karena kalau bicara objek bisa jadi modul, bisa jadi hal lain. Dalam hal ini adalah kelas. Gitu. Nah, kelas-kelas itulah yang akan dimunculkan di dalam kelas diagram. Makanya di dalam sebuah form itu bisa berisi modul yang sifatnya beraksi,
bisa kita sebut kelas, karena sifatnya akan nanti ujung-ujungnya akan bicara tentang database yang terkait. Dimungkinkan untuk sebuah kelas itu bisa terdiri dari anak-anaknya lagi, sub-subnya lagi gitu. Sama halnya ketika kemarin kita bicara use case, ternyata sebuah use case itu memiliki anak-anak dari case-case turunannya gitu. Bisa nggak? Bisa gitu ya. Gitu. Nah, kelas digambarkan dengan sebuah kotak minimal 3 kotak session, nama, atribut, sama aksi. Sebuah kelas bisa mempunyai dokumen, artinya keterangan gitu. Keterangan di bawahnya itu boleh opsional sifatnya ya. Disarankan untuk tidak menggambar tanpa 3 section ini, artinya ini wajib. Ini wajib, artinya ini wajib. Yang opsional adalah keterangan di bawahnya. Jika menambahkan 1 kotak di bawah terkait dengan keterangan aksi di atas boleh, tapi sifatnya opsional. Tapi yang wajib 3 ini. Kadang boleh ada section tambahan, itu tadi saya bilang opsional. Setiap atribut diperbolehkan ada sebuah keterangan, tadi opsional. Sebuah kelas artinya bisa mempunyai dokumentasi, itu tadi opsional. Gitu. Oke. Nah, kita tengok terkait dengan hubungan. Gitu. Kalau kita tengok kembali minggu lalu, bicara use case itu kan apa yang dilakukan oleh sistem. Use case itu sebuah aktivitas, artinya akan ada sebuah kata kerja. Akhirnya kita lihat use case itu sebuah aksi. Adanya di mana? Di sebuah form, kan gitu. Nah, ketika kita menempelkan aksi di sebuah form, apakah dia sebuah modul misalkan? Apakah dia sebuah kelas? Nah, itu hati-hati ya. Itu hati-hati. Nah, itu nanti akan berujung kepada objek yang akan kita libatkan. Di dalam sebuah form, kita melibatkan beberapa objek. Nah, objek-objek itu memiliki properti, memiliki karakter, memiliki field, memiliki atribut. Makanya kita bilang dia sebagai atribut, gitu. Objek itu memiliki atribut, memiliki karakter, maka kita bilang dia memiliki properti. Dan dia memiliki aksi. Nah, kita bilang metode. Jadi sebuah aksi atau sebuah kelas atau sebuah objek itu memiliki 2 hal. Itu atribut dan metode. Gitu. Nah, ini contoh aja gitu bahwa sebuah kelas manusia itu memiliki atributnya ini, memiliki metode ini. Sementara ketika kita relasikan dengan kelas lain misalkan, ternyata dia bisa digabungkan dengan jenis pakaian, rumah tinggal, pendidikan misalkan. Nah, sementara pendidikan adalah objek lain, kelas lain, ada kelas tersendiri, kelas pendidikan misalkan. Nah, itu kan pendidikan juga memiliki atribut, memiliki metode, dan seterusnya. Jadi, kalau kita hubungkan antara use case yang dengan kelas diagram, kalau kita menuliskan aktornya misalkan TU gitu ya, atau HRD, yang kita buat adalah kinerja karyawan, prosesnya adalah, kalau kita tengok yang minggu lalu ya, proses bisnisnya adalah pendataan karyawan misalkan. Berarti dia ada form pendataan karyawan. Form pendataan karyawan itu kita buat aktornya adalah HRD, use case-nya adalah menginput data karyawan. Nah, sementara di form pendataan karyawan itu kita lihat ada beberapa aksi. Nah, biasanya dari sekian aksi, dari sebuah form tersebut kita bisa melihat sebuah objek. Apa objek yang terlihat? Objek yang terlihat adalah karyawan. Sehingga objek ini kita bisa jadikan kelas. Gitu. Kelas karyawan. Aksinya apa? Ketika kita klik tombol action, salah satunya misalkan simpan, berarti dia akan menyimpan data karyawan, kan gitu. Nah, karyawan ini kan punya atribut gitu. Nah, dia juga punya metode gitu. Nah, makanya kita bilang kelas karyawan ini kan kita sering bikin tuh kelas karyawan. Atributnya ini, fieldnya ini gitu. Begitu kita memberikan aksi simpan, maka dia akan lari ke tabel, kan gitu. Ya. Nah, oke, itu terkait dengan hubungannya dengan use case. Lalu di dalam sebuah kelas, ini yang sebetulnya sih di PBO Anda sudah belajar, di visual juga sudah ada. Apalagi ketika di visual Anda akan menuliskan sebuah modul
bersifat public, bersifat protect, bersifat privat gitu ya. Ada public static void apa, protect static apa, atau protect void apa gitu, privat void apa kan gitu. Nah, sebetulnya public, protect, privat ini itu adalah visibility level dari sebuah modul gitu. Karena kita bicara objek, kita bicara kelas, maka visibility ini merupakan level dari sebuah kelas. Jadi kalau kita menempelkan public di dalam sebuah kelas, maka kita bisa bilang dia adalah level paling atas adalah public. Level berikutnya adalah protect, level berikutnya lagi adalah privat. Nah, masing-masing level itu, masing-masing visibility memiliki simbol. Makanya ketika kita menggambarkan sebuah kelas diagram dengan simbol plus, artinya hal itu atau objek itu atau kelas itu ada di level public, gitu. Kalau kita menempelkan tanda pagar, simbol pagar, berarti dia ada di level protect, gitu. Ada di level privat kalau kita beri tanda min. Nah, simbol-simbol ini Anda jangan sampai lupa tuh menyisipkan nanti ketika membuat kelas diagram. Makanya dari kelas diagram bisa ketahuan, oh ternyata dia merupakan induk gitu. Kenapa kita bilang induk? Karena dia akan adanya di public gitu ya. Oh ternyata ini adanya di turunan, adanya di mana? Di privat. Nah itu akan ketahuan seperti itu. Karena kita akan tahu dari simbol-simbol yang dituangkan di dalam kelas diagram. Ya. Jadi visibility yang dimaksud adalah level dari sebuah kelas. Level ditunjukkan dengan public, protect, atau privat. Selain visibility, ada juga multiplicity. Gitu. Ini simpelnya adalah kardinalitas kalau kita membahas tentang IRD. Kita nggak bahas IRD-nya nih. Saya yakin Anda sudah mengenal IRD. Walaupun saya juga penuh keyakinan saya tidak paham IRD gitu. Kenapa? Karena kebanyakan ketika Anda menuliskan IRD, dari satu kelas, satu pun tidak ada yang benar. Gitu. Oh yang benar Pak, nanti kita coba. Gitu. Ketika nanti muncul kelas diagram atau ketika saya coba tes gitu ya, ternyata menuliskan IRD pun tidak ada yang bisa gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena pemahaman IRD-nya ya tidak mumpuni gitu. Padahal IRD yang dimaksud adalah relasi dari sekian tabel. Karena pengertian di IRD adalah sebuah entitas, maka yang Anda sebut di situ adalah sebuah entitas, bukan sebuah tabel. Sama halnya dengan kelas diagram. Karena kelas diagram bicara tentang objek, jadi semua objek yang ada di kelas diagram Anda tuliskan. Sementara ujung-ujungnya nanti kelas diagram akan memberitahukan atau memberikan informasi tentang tabel apa yang Anda gunakan, database apa yang akan Anda gunakan. Nah, tabel-tabel ini tentunya akan berelasi. Nah, relasi tabel ini yang dibilang multiplicity. Gitu ya. Multiplicity yang dimaksud di sini adalah kardinalitas. Bagaimana relasi antar objek itu terbentuk. Gitu. Bagaimana relasi antar kelas itu terbentuk. Apakah one to many, many to one, atau many ke many. Pastinya simbolnya juga beda. Gitu. Ada 0, 1, 1, 1 titik-titik bintang, 1 titik-titik N, nah dan seterusnya. Itu juga harus tahu tuh. Gitu. Kebanyakan kita nggak jeli. Begitu kita tempelkan kelas, kita hanya menyebut nama kelasnya, aksinya, atributnya. Kita tanpa menempelkan visibility-nya bagaimana, multiplicity-nya bagaimana. Kalau Anda boleh cek semua produk mahasiswa yang terkait dengan kelas diagram. Anda cek. Apakah di situ tertempel visibility? Hampir jarang. Bisa jadi tidak pernah gitu. Nah, itu kan kesalahan sebetulnya. Karena visibility itu harus termuat sebetulnya. Multiplicity, gitu. Apakah termuat? Ternyata tidak termuat. Hanya menggambarkan sebuah garis aja. Garis yang menghubungkan antara kelas tertentu dengan kelas lainnya. Sementara multiplicity-nya tidak dimuat. Ya. Jadi jangan lupa, ini dan ini harus tertulis di dalam kelas diagram. Ini apa? Level. Ini apa? Kardinalitas. Dah, itu aja. Kalau Anda baca detailnya kadang-kadang bisa membingungkan.
Kalau Anda buat sebuah form, Anda tinggal lihat levelnya ada di mana, ya itu Anda bisa tuliskan visibility-nya. Lalu ketika Anda menghubungkan dengan form lainnya atau kelas lainnya, berarti dia berelasi. Tinggal Anda lihat relasinya bagaimana. Apakah satu ke satu, apakah satu atribut bisa mengambil atribut lain atau lebih dari satu atribut di objek lain, itu nanti bisa kita lihat. Jadi dua hal, visibility dan multiplicity harus diperhatikan. Berikutnya, ternyata relasi antar kelas ini juga memiliki beberapa jenis. Ada istilah asosiasi, agregasi, inheritance gitu ya. Itu perlu diperhatikan juga. Nanti bisa kita lihat. Kalau antar kelas, kita bisa bilang asosiasi. Ketika kelas itu memiliki anak, gitu. Kemarin use case memiliki anak itu kita bisa bilang include atau extend, kan begitu. Nah, sementara di extend itu kita bilang generalisasi misalkan. Di include kita bilang asosiasi. Atau kita bilang ketika sebuah anak tidak bisa beraksi kalau induknya belum terbuka atau belum tereksekusi, nah, kita bisa bilang kalau di kelas diagram itu adalah pewarisan, inheritance atau generalisasi, fungsi induk anak. Itu istilah pewarisan. Nah, nanti pewarisan ini akan beda tipis dengan agregasi. Karena agregasi itu pecahan daripada sebuah kelas. Belum tentu dia pewarisan, belum tentu dia adalah bagian dari anak dan induk. Tapi kalau asosiasi sudah pasti dia adalah relasi antar kelas yang tidak ada hubungannya dengan induk atau anak. Gitu. Nah, kalau hubungan dinamis ini akan menggambarkan rangkaian pesan yang terdapat di antara kelas. Nanti kita tengok. Yang jelas yang Anda perlu perhatikan nanti apakah dia berasosiasi, beragregasi, atau inheritance atau generalisasi di dalam kelas tersebut, ya. Nah, itu pasti nanti membingungkan lah. Tapi Anda nanti bisa tengok beberapa contoh. Nah, inheritance yang saya maksud tadi, ini dia. Jadi, jika sebuah kelas itu memiliki anak, maka anaknya itu bisa kita bilang generalisasi dari induk tadi. Nah, ini yang dibilang hubungan generalisasi. Anak ke induk. Tandanya adalah ditandai dengan anak panah yang mengarah ke induk. Sama kayak extend. Bedanya kalau extend misalkan, dia bisa melakukan action tanpa harus induknya misalkan terbuka atau tereksekusi lebih dulu gitu. Kalau ini enggak. Kalau di sini harus terbuat ininya dulu, induknya harus dilahirkan dulu baru bisa melahirkan anak gitu. Tabel ini harus terbuat dulu sebelum membuat tabel ini. Jangan tabel ini dulu dibuat baru tabel ini, terbalik. Jadi yang dibuat adalah induknya dulu baru subnya. Kalau di sini istilahnya yang terbuat adalah supernya dulu baru subnya. Ini yang dibilang generalisasi. Nah, apakah kalau ke kanan ini kita bilang generalisasi? Nah, ini hati-hati juga gitu. Kita lihat ternyata dia ke sini itu bukan generalisasi karena dia bisa berdiri sendiri misalkan. Justru dia adalah berhubungan. Artinya ini tidak ada hubungannya dengan atribut yang ada di sini gitu. Sehingga dia punya key sendiri, dia punya key sendiri. Nah, kalau di sini terkadang key-nya itu jadi satu. Gitu. Misalkan key-nya adalah NIM. Di sini key-nya NIM, di sini key-nya NIM, di sini key-nya NIM. Di sini hanya sebagai key lain, misalkan sebagai tamu gitu ya. Secondary bukan primary gitu ya. Sementara primary-nya ngambil dari sini gitu. Nah, itu juga hati-hati nanti. Nah, ini sebetulnya lebih ke basis data. Makanya kalau basis data Anda lemah ya repot juga gitu ya. Oke, itu kita kesampingkan dulu. Yang terpenting adalah yang Anda tahu ketika kita bilang generalisasi berarti kelas tersebut memiliki anak. Nah, anak itu tercipta karena induk. Karena tercipta karena induk, maka garis yang muncul adalah mengarah kepada induk.
kepada supernya, gitu ya. Ini generalisasi. Kalau asosiasi bagaimana? Asosiasi mah simpel udah. Ketika sebuah kelas berhubungan dengan kelas lain, udah kita gambarkan dengan asosiasi. Digambarkannya dengan apa? Dengan garis lurus, udah. Loh kok ini ada tanda bintang, tanda 0, tanda 1. Ini yang dibilang multiplicity. Jadi selain menggambarkan visibility, digambarkan juga multiplicity. Multiplicity itu yang tadi actionnya, hubungannya bagaimana? Satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke satu, atau banyak ke banyak. Gitu ya. Kalau asosiasi tidak susah. Ketika dia sudah berelasi, ya udah itu berarti asosiasi kan gitu. Nah, rangkaian tentang detail hubungan kardinalitas atau hubungan multiplicity Anda bisa lihat di sini ya. Gitu. Kita tuliskan satu ya berarti dia hanya bisa satu atribut ke atribut yang lain gitu. 0 ke 1 ya maksimal dia maksimal 0, maksimal minimal 0, maksimal 1 gitu. Hanya bisa memiliki 1 gitu. Tidak bisa banyak. Tapi atau mungkin tidak punya sama sekali. Jadi ada istilah 0, 1 atau 0 more. More itu ditandakan dengan sebuah bintang atau 1 more. Kalau 1 more itu berarti 1 minimal. Maksimalnya tak terhingga. Ini minimalnya 0, maksimalnya 1. Ini minimalnya 0, maksimalnya tak terhingga. Nah, kalau kita mau lihat lagi, oh ternyata ada tulisan begini. Nah, ini hati-hati juga nih. Ya hanya cuma punya range ya 7 sampai 9, sisanya tidak punya. Gitu. Walaupun ini jarang ya. Kebanyakan 1 atau 0 gitu. 0 pun jarang. Kebanyakan 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke 1 atau more to more gitu. Kalau more to more biasanya menuliskannya tergantung lihat minimalnya berapa, minimalnya 0. Ya udah, artinya tidak ada pun biasanya dihubungkan. Tapi jarang, biasanya menghubungkan adalah 1 minimal. Artinya memiliki nilai minimal 1 gitu ya. Minimal 1 nilai. Bukan nilainya 1, tapi 1 nilai. Beda nilainya 1 dan 1 nilai itu beda. Hati-hati itu pengertian-pengertian seperti itu. Nah, ini rincian dari multiplicity. Nah, ini yang akan nanti membingungkan Anda juga ketika menyebut sebagai agregasi. Kalau Anda berkecimpung di dunia PBO, pemrograman berbasis objek, biasanya namanya agregasi, inheritance, turunan modul, sebetulnya itu tidak asing ya. Tapi ternyata kan di kita ya banyak pemahaman-pemahaman yang akhirnya mahasiswa juga kurang paham. Nah, intinya sih kalau agregasi, pertama Anda harus tahu simbolnya. Simbolnya adalah diamond kosong, bukan penuh, karena ada penuh nanti. Gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Relasi antar kelas lainnya. Gitu. Tapi kelas lainnya itu tidak bisa melebihi kelas tersebut atau kelas yang jadi ada agregasi. Gitu. Tapi apakah dia bisa jadi induk? Belum tentu. Gitu. Contoh, mahasiswa, kelas mahasiswa, kita mau generalisasi dia. Kalau kita mau generalisasi dia, kita jadikan induk dia, terus kita akan menciptakan anak dari satu kelas mahasiswa yang terdiri dari beberapa atribut. Misalkan atributnya ada nik, nama, nim, nama, nik, pekerjaan, nama orang tua, gaji, dan seterusnya. Sehingga kalau kita uraikan, itu bisa ada 20 field atau 20 atribut. Sementara 20 atribut atau sekian puluh atribut itu bisa kita pecah ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok-kelompok itu ternyata bisa kita jadikan sebuah kelas, maka kelas itulah bagian dari kelas mahasiswa. Kalau begitu bagaimana? Berarti kelas yang tadi dibentuk berdasarkan induk. Nah, itu namanya generalisasi. Nah, kalau agregasi bagaimana? Nah, ini beda lagi. Gitu. Ini bisa terbentuk dengan sendirinya tanpa harus ada induknya terlebih dahulu gitu. Artinya kita bisa menciptakan kelas dulu. Kita menciptakan kelas pendidikan, kelas pekerjaan, kelas wali, kelas orang tua dan seterusnya dengan tentunya menyisipkan key-key yang sudah ditentukan. Artinya key-nya sudah ditentukan. Masing-masing kelas ini memiliki key gitu.
Nah, baru kita tinggal panggil dia atau kita hubungkan dia dengan kelas yang akan kita agregasikan. Otomatis kelas ini menjadi kelas yang lebih kecil dari kelas ini. Nah, kalau seperti itu kita bisa ambil dia sebagai agregasi. Kalau secara pengertian, sebuah hubungan atau sebuah relasi di mana sebuah kelas gitu berisi gitu, sebuah kelas yang lebih besar berisi satu atau lebih kelas dari yang lebih kecil, atau kelas yang ini bagian dari kelas yang lebih besar, tapi dia memiliki sebuah relasi gitu. Minimal sebuah relasi gitu ya. Ini contoh, orang bisa memiliki materi tanpa kehadiran sebuah klub. Nah, ini saya bilang, artinya kalau sebuah klub itu punya anggota, nah anggota itu bisa berdiri sendiri tanpa harus ada kelas klub gitu. Sama, ini bisa berdiri sendiri tanpa harus ada kelas mahasiswa. Tapi kalau generalisasi tidak bisa. Generalisasi itu tidak bisa berdiri sendiri karena induknya harus ada gitu. Nih, ini induknya harus ada gitu. Makanya dia bilang, kalau ini ke sini bagaimana? Ini bisa kita bilang misalkan ini agregasi gitu ya. Kalau dia mungkin bagian yang lebih kecil dari ini. Gitu. Tapi kalau ini generalisasi nggak bisa. Ini bisa tercipta sendiri, kalau ini nggak bisa. Ini diciptain dari atribut yang ada di sini. Gitu. Jadi atribut yang ada di sini tidak terpaku dengan atribut yang ada di sini. Sama halnya kayak gini. Atribut yang ada di sini tidak terpaku dengan atribut yang di sini. Tapi kalau atribut yang di sini terpaku dengan atribut yang ada di sini, maka kita bilang dia sebagai generalisasi. Bingung atau bingung? Pasti bingung kalau Anda belum melakukan. Nah, makanya nanti Anda coba gitu ya. Nah, kita coba tengok dulu lah beberapa teori, karena ini paling penting gitu ya. Anda sudah bisa use case, biasanya itu akan membantu Anda untuk memahami kelas diagram. Karena dari use case itu bisa tercipta beberapa kelas. Dari kelas-kelas itulah yang bisa kita hubungkan, makanya jadi kelas diagram. Ini contoh sebuah agregasi dari sebuah ruangan. Gitu. Apakah kursi bisa berdiri sendiri? Bisa. Karena tidak terpaku kepada atribut yang ada di sini. Apakah ini atribut induk? Belum tentu. Gitu. Kalau atribut induk, untuk kita bilang dia sebuah generalisasi, nggak bisa. Kenapa? Karena ini bisa berdiri sendiri. Dia punya key sendiri, gitu ya. Primary key-nya apa? Nomor kursi. Primary key-nya apa? Nomor meja. Primary key-nya apa? Nomor ruangan. Masing-masing bisa berdiri sendiri dengan key masing-masing. Sementara kalau generalisasi, enggak. Dia biasanya key-nya jadi satu. Key-nya kepada induk. Tinggal key daripada kelas yang lain itu biasanya sebagai secondary key. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, itu hati-hati. Oke. Nah, ini beda lagi. Gitu. Composition. Ini hampir sama dengan istilah generalisasi tadi. Artinya, kalau generalisasi dibuat dulu induknya, baru bisa kita pecah, kita normalisasikan. Jadi beberapa kelas, ada sebuah kelas, terus kita pecah menjadi beberapa kelas sehingga punya anak-anaknya. Itu generalisasi. Nah, kalau composition gitu. Ada sebuah induk gitu. Terus bisa bukan menciptakan anak tapi menciptakan kelas baru gitu. Contoh di sini kan fakultas. Walaupun dia ini kita apakah atribut yang ada di sini terpaku sama atribut di sini? Enggak. Karena ternyata ini punya key tersendiri, artinya key ini bisa berdiri sendiri. Key ini bisa berdiri sendiri gitu. Key ini bisa berdiri sendiri, key ini juga bisa berdiri sendiri. Tapi gitu. Nah, ini. Tapi ini merupakan bagian dari sini. Karena ini bagian dari sini, kita bilang composite. Beda halnya dengan ini. Ini bukan bagian dari ini. Tapi ini bisa berdiri sendiri. Makanya kita bilang agregasi. Kalau komposit, enggak. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena ini bagian dari sebuah kelas ini. Nah,
Jadi hati-hati tuh antara agregasi, komposisi, generalisasi. Hampir mirip-mirip soalnya. Sehingga ketika kita akan menentukan apakah dia relasinya komposit, kalau komposit itu ditandai dengan diamond full, diamond tertutup, dia juga memiliki multiplicity, ini multiplicity. Artinya kalau 0 ke banyak berarti bisa minimal tidak ada ataupun lebih dari 1. Kalau ini minimal 3. Artinya satu universitas bisa memiliki minimal 3 fakultas kalau di sini dari relasi ini, gitu ya. Oke, ini komposit namanya, ditandai dengan ini. Kampus memiliki fakultas atau kampus terdiri dari beberapa fakultas, minimal 1. Tanpa ada kampus maka tidak ada fakultas. Artinya kalau ini tidak ada, ya ini tidak ada. Generalisasi dong Pak. Hampir sama. Bedanya kalau generalisasi, atribut yang ini ada di sini. Artinya tidak terpaku, tidak berdiri sendiri. Tidak memiliki atribut yang terpisah. Kalau ini kan dia bisa memiliki atribut tersendiri. Misalkan ID fakultas, nama fakultas, ketua jurusan, ketua fakultas, wakil ketua fakultas, dan seterusnya misalkan. Kalau ini kan enggak, ID universitas, nama universitas, terus ketuanya, misal wakilnya. Artinya tidak terpaku sama yang ada di sini. Kalau generalisasi terpaku. Mahasiswa, bla 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 bla, pendidikan, bla 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 bla, pekerjaan, bla 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 bla. Artinya atribut yang ada di situ merupakan bagian dari si mahasiswa. Begitu dipecah, dinormalisasi, dia bisa jadi 3 kelas bawahnya. Kalau jadi 3 kelas bawahnya, dia generalisasi. Anak tadi tidak bisa berdiri sendiri, sama kayak ini. Anak ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi anak ini punya key masing-masing. Ya, bisa ya bedanya ya, hati-hati. Oke, mari kita tengok beberapa contoh. Gitu ya. Nih, contoh-contohnya. Boleh menyisipkan ini? Boleh, karena menambahkan keterangan. Kelas mahasiswa. Oh, ada tanda plus, berarti public. Oh, ada tanda pagar, berarti protect. Oh, ada tanda min, berarti privat. Kalau tanda min, ternyata Anda bikin form, formnya adalah public void, nah itu hati-hati juga tuh. Kadang-kadang lucu mahasiswa. Mahasiswa bikin kelasnya min, ternyata begitu dibuka aplikasinya itu ada di dalam sebuah form. Nah, form itu modulnya adalah public void misalkan kalau di Java. Kalau di yang lain mungkin saya kurang paham ya. Gitu. Pokoknya kalau dia visibility-nya adalah level dari sebuah kelas, tinggal dilihat. Plus itu paling atas, habis itu pagar, habis itu min. Berarti dia turunan kan gitu. Modul-modul atau dia ada di dalam. Kalau ini kan dia bisa berdiri sendiri, artinya kita bisa bikin form mahasiswa gitu. Kalau ini tandanya min, berarti biasanya kelas ini ada di form yang lain. Gitu. Karena dia biasanya bagian dari sebuah kelas yang lain. Kalau kita bilang dia privat, kalau kita bilang protect, berarti biasanya dia kelas induknya ada. Kan nggak mungkin publiknya tidak ada gitu ya. Kita sebut dia privat void apa gitu. Kita kasih tanda min. Sementara dia nggak punya induk, tidak mungkin gitu. Tidak mungkin tidak punya modul induknya gitu ya. Nah, itu hati-hati juga ya. Nih, tempelkan positif, negatif, pagar. Sama, oke. Di sini ada multiplicity. Artinya minimal 1. Satu kebanyak. Artinya satu mahasiswa bisa memiliki, di sini sorry, satu mahasiswa hanya bisa memiliki satu wilayah. Gitu. Atau satu wilayah bisa dimiliki oleh beberapa mahasiswa. Artinya bisa memuat beberapa mahasiswa. Artinya atribut ini bisa minimal 1, maksimal tak terhingga. Tapi kalau di sini atributnya hanya bisa 1. Artinya ini banyak ke 1, gitu. Ini banyak ke 1 artinya. Minimal 1, bukan 0.
Artinya dari sebuah wilayah tidak ada, misalkan tidak ada mahasiswa gitu ya, tidak ada mahasiswanya gitu, tidak mungkin. Contoh misalkan wilayahnya Jakarta Timur gitu ya, ternyata tidak ada mahasiswa yang berada di wilayah Jakarta Timur. Kalau itu muncul gitu ya, memang tidak ada gitu ya, ya berarti memang minimal satu. Jadi udah pasti. Jadi angka-angka itu harus pasti. Ya, jadi kalau pengertiannya begini, atribut yang ada di sini hanya bisa dimiliki oleh satu. Atribut yang ada di sini bisa dimiliki lebih dari satu, minimal satu. Kalau bacanya seperti ini, artinya banyak ke satu, bukan satu ke banyak, jangan dibalik. Kalau begini bacanya, artinya beberapa mahasiswa bisa berada di dalam satu wilayah, atau satu wilayah bisa terdiri dari beberapa mahasiswa. Ini sebuah kelas, kita lihat tandanya public. Ini sebuah kelas, ini tandanya public. Artinya kalau dia tandanya public, biasanya dia punya form tersendiri. Ada form wilayah, ada form mahasiswa. Ada input wilayah, ada input mahasiswa. Tinggal ketika bertransaksi dalam sebuah form, nah, ya, kita lihat. Multiplicity ini tadi sudah saya sebut ya, plus. Oke. Nah, kita lihat indikatornya. Ini minimal kosong, maksimal satu. Minimal kosong, maksimal tak terhingga. Ini bisa lebih dari satu. Artinya bisa dibatasi. Gitu. Kalau ini tak terhingga. Kalau ini bisa dibatasi. Contoh nih. Artinya maksimal 3 berarti. Kalau ini hanya satu, ini jelas maksimal tak terhingga, maksimal sama, hanya bisa dibatasi. N ini nilai N-nya ada gitu loh. Nilai N-nya ada. Ini tak terhingga, ini lebih dari satu, tapi bisa karena N ini memiliki nilai. Jadi kalau ada beberapa atribut yang memang harus memiliki maksimal, contoh misalkan nomor handphone. Nomor handphone kan kelemahannya, Anda menuliskan field nomor handphone sebagai integer. Di integer itu Anda pastikan value-nya berapa, tapi Anda tidak batasi berapa karakter. Gitu. Nah, kalau tidak dibatasi, Anda harus tuliskan dengan bintang. Tapi kalau dibatasi, Anda harus tuliskan dengan N. Kalau ada batas minimalnya, Anda harus tuliskan batas minimalnya berapa. Gitu. Nah, kasus yang muncul di lapangan ketika Anda menuliskan sebuah kelas itu nomor handphone, gitu, itu tidak dituliskan. Makanya ketika menuliskan nomor handphone lebih dari 13 digit, masih bisa diterima. Ketika menuliskan nomor handphone hanya 6 digit, itu masih bisa diterima. Gitu. Nah, ini hati-hati gitu. Anda menuliskan nomor handphone itu misalkan minimal 11 gitu ya. Ternyata Anda menuliskan satu ke banyak nih, kayak ini nih, satu titik bintang. Sementara untuk field nomor handphone itu sudah pasti minimal 8, maksimal 13 misalkan, karena ada yang 13 nomor. Tapi Anda menuliskannya satu gitu. Dan seterusnya lah. Nah, itu kan hati-hati, ini kaitannya dengan ini. Oke. Atau memang tidak punya sama sekali. Nah, ini repot juga. Ya. Jadi ya harus diperhatikan baik-baik lah pokoknya. Nah, simbol-simbol ini menjadi simbol-simbol penting ketika Anda menuliskan dalam sebuah kelas diagram. Udah pokoknya jangan dilupakan lah. Kalau kelas diagram itu punya 3 kotak, gitu ya, 3 kotak, nama, atribut, action, sama keterangan. Keterangan itu opsional. Selain itu, ketika menempelkan relasi harus dilihat apakah relasinya adalah relasi dasar, asosiasi, artinya cukup dengan sebuah garis, lalu ada tanda apakah dia anak atau generalisasi, digambarkan dengan seperti ini, apakah dia agregasi atau dia komposit.
dan seterusnya ya, harus diperhatiin. Nah, ini terkait dengan visibility. Jadi hati-hati gitu ya. Beberapa variabel yang bisa dituliskan, apakah dia public, protect, atau privat gitu ya. Nah, ini kita lihat contoh-contohnya. Dituliskan satu ke satu, artinya ini hanya bisa dimiliki satu, tidak bisa dimiliki lebih. Jadi hanya bisa dimiliki satu. Kalau sudah dimiliki, orang lain tidak bisa memiliki. Artinya tidak bisa nomor lebih dari satu, tidak bisa. Makanya dituliskan hanya satu. Di sini juga hanya satu. Artinya nomor ATM hanya bisa dimiliki satu, tidak bisa lebih. Apakah kita bisa memiliki beberapa ATM? Nah, berarti beda. Itu udah bicara jenis bank berarti, bukan ATM-nya gitu. Kalau jenis bank, otomatis satu bank ya satu ATM. Ternyata satu bank bisa memiliki beberapa jenis ATM. Nah, itu berarti bisa minimal satu, maksimal berapa tergantung jenisnya gitu ya. Tapi kalau ini beda. Ini sebuah rekening hanya bisa memiliki sebuah ATM. Gitu. Ya, makanya dituliskan satu gitu ya. Ini contoh lain. Nah, dari sini dia bisa kelihatan beberapa relasi yang bisa dituangkan dalam sebuah kelas. Ada relasi asosiasi, ada relasi generalisasi, ada multiplicity-nya, ini multiplicity-nya. Ada jenis dia sebagai abstrak, kelas abstrak, atau kelas publik, gitu ya. Ini publik sama privatnya tidak ditulis, harusnya ditulis gitu ya. Karena mana yang publik, mana yang privat kan harus ketahuan gitu ya. Biasanya memang kalau udah publik, orang kadang-kadang malas menuliskan gitu ya. Ini kan harusnya dituliskan karena ini ketahuan, ini publik sebetulnya. Ini publik gitu ya. Nah, publik itu memiliki turunan. Akhirnya adalah turunannya pembayaran, makanya dibilang abstrak gitu. Ternyata kelas ini memiliki anak. Kenapa? Karena sebuah pembayaran bisa dilakukan secara kredit, secara cash, secara cek. Sementara kredit, cash, dan cek ini punya kelas tersendiri atau dijadikan kelas sendiri. Boleh dibilang dijadikan tabel sendiri. Berarti akan ada tabel kredit, ada tabel pembayaran kredit, ada tabel pembayaran cash, ada tabel pembayaran berdasarkan cek. Gitu. Tapi induknya siapa? Pembayaran. Gitu. Ini jadi key gitu ya. Kode pembayarannya jadi primary key, sementara kredit, cash, dan ceknya itu bisa jadi secondary key kalau dimunculkan gitu ya. Anda bisa lihat multiplicity gitu ya. Nah, ini turunan. Ini bisa jadi asosiasi. Ini bagian dari si order detail. Anda bisa lihat di sini ada apa ini namanya? Agregasi. Ya, agregasi. Karena kalau komposit itu full, gitu ya. Diamondnya full. Kalau ini diamondnya kosong. Artinya dia agregasi, gitu ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Sorry, dia bisa berdiri sendiri karena dia bisa detail, gitu ya. Dia akan punya key sendiri, gitu. Apakah setiap order itu memiliki detail order? Iya. Apakah field yang ada di sini bisa memuat lebih dari satu? Iya. Gitu. Anda bisa perhatikan di sini, gitu kan. Kode order 01, detailnya terdiri dari beberapa produk misalkan. Nah, itu kan bisa. Karena dalam satu order biasanya bisa memiliki beberapa misalkan jenis barang. Bahkan satu order pun bisa memuat beberapa transaksi sekaligus misalkan. Tergantung jenisnya. Makanya itu juga tergantung dari bagaimana Anda membuat kelas. Makanya ini harus bisa dijelaskan ketika Anda melakukan proses-proses tadi. Makanya saya selalu bilang, prosesnya Anda harus tahu. Kalau prosesnya nggak tahu, repot gitu. Karena setelah prosesnya tahu, Anda tahu bikin use case-nya bagaimana, terus Anda akan tahu bikin kelas diagramnya bagaimana gitu. Karena kan itu umumnya tuh akan tertuang di dalam sebuah, kalau Anda melakukan implementasi, biasanya akan tercermin dengan sebuah form. Gitu. Apakah Anda membuat form order? Apakah Anda bikin form order detail?
Apakah Anda membuat form item? Apakah Anda membuat form cek? Dan seterusnya. Apakah semua yang ada di sini bisa kita tuliskan sebagai sebuah form? Atau gambarannya sebuah form? Nah, itu kan hati-hati. Ternyata belum tentu. Bisa jadi ini, itu adanya di form ini, gitu. Jadi ada sebuah form order, ada sebuah tombol, tulisannya adalah order detail. Begitu kita klik order detail, itu menampilkan form lain yang berisinya detail daripada order tersebut. Gitu. Nah, kalau begitu, berarti dia bagian dari form ini, gitu. Nah, bisa jadi karena dia bagian, berarti dia bukan public. Nah, bisa jadi dia privat atau protect. Tergantung bagaimana kita menurunkannya. Tapi kalau dia merupakan form utamanya, nah, dia biasanya public. Gitu. Jadi di sebuah action itu akan berisi beberapa kelas, hampir sama dengan use case lah. Use case itu punya turunan, kelas juga bisa punya turunan. Intinya seperti itu. Jadi Anda harus perhatikan baik-baik. Nah, ini contoh tadi. Kita bisa lihat contoh lainnya gitu ya. Artinya item di sini bisa banyak. Minimal 1. Tak terhingga. Artinya bisa banyak dosen yang berada di dalam satu wilayah. Atau satu wilayah memiliki beberapa dosen. 1 ke banyak atau banyak ke 1. Satu dosen memiliki kediaman atau tinggal di satu wilayah. Sedangkan wilayah tersebut bisa jadi mempunyai banyak dosen. Satu dosen memiliki satu wilayah. Kalau satu dosen bisa punya beberapa wilayah, ternyata dia punya rumah tinggal sendiri, terus dia juga punya rumah kosan, dan dia juga punya dan seterusnya lah ya. Kalau begitu berarti dia, kita bisa tuliskan di sini juga 1 ke banyak. Gitu. Tapi kalau di sini patokannya 1, ya sudah banyak ke 1 berarti. Ini artinya banyak ke 1. Nah, kalau ini ternyata ada satu wilayah yang memang dosen itu tidak di situ gitu ya. Artinya batasnya minimal 0. Beda mas tadi, satu dosen tidak harus terdata di wilayah tersebut. Artinya bisa jumlahnya 0 gitu ya. Itu salah. Nah, begitu artinya. Kita bisa lihat perbedaan-perbedaannya. Nah, ternyata di sini ada kelas yang berelasi antara dosen dan mata kuliah, ternyata ada kelas jadwal. Nanti kan juga hati-hati juga nih. Ini relasinya banyak ke banyak, many to many. Gitu ya. Satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, satu mata kuliah diajar banyak dosen. Sementara ada relasi tengahnya nih. Artinya ada kelas jadwal. Ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah, ada tabel jadwal. Jadwal ini menjadi turunan, gitu. Jadwal ini menjadi sebuah tabel transaksi yang diciptakan oleh tabel dosen dan tabel mata kuliah, gitu. Nah, bagaimana kita menurunkan ini, gitu? Apakah relasinya dosen ke jadwal? Apakah relasinya mata kuliah ke jadwal? Itu tinggal dilihat nanti dari sebuah hubungan objek-objek tadi, ya. Gitu. Ternyata kalau diturunin seperti ini, jatuhnya asosiasi, gitu. Ya, kita bisa lihat. Wah, pokoknya udah. Saya kadang-kadang kalau ngelihat hasil kelas atau hasil IRD aja, kadang-kadang ya agak bingung juga nih pemahamannya bagaimana ya kadang-kadang. Kalau udah diceritain secara detail, tapi untuk menerjemahkan, bahkan ketika melakukan normalisasi dari sebuah tabel pun suka bikin bingung gitu ya. Nah, ini perhatikan, kita bisa bilang tadi kan ada istilah kalau simbol ini adalah generalisasi ya, gitu ya. Nah, apakah ini generalisasi dari sebuah tabel pegawai atau kelas pegawai? Karena kelas pegawai itu ternyata di pegawai itu bisa memuat ada dosen, ada karyawan harian, ada karyawan tetap. Nah, kalau statusnya seperti itu bisa. Gitu ya. 2 atau lebih kelas dapat melakukan berbagai atribut dan metode. Nah, ini kan tinggal lihat. Atributnya bisa include di sini, atribut yang ada di sini, atribut yang ada di sini, atribut tadi bisa include di sini.
Jadi atribut yang ada di sini bisa dipecah ke beberapa kelas misalkan. Nah, pecahan ini ternyata menjadi anak. Itu yang dibilang generalisasi. Kalau ternyata atribut-atribut ini tidak terkait atau atribut-atribut ini bisa berdiri sendiri, nah itu kita nggak bisa bilang dia sebagai generalisasi. Mungkin bisa jadi nanti jatuhnya agregasi atau komposit. Tergantung aplikasi yang melibatkan kelas ini, kan gitu. Kalau aplikasinya kepegawaian bisa jadi. Tapi kalau aplikasinya adalah akademik, belum tentu. Ya. Jadi tergantung. Kalau aplikasinya kepegawaian ya bisa jadi karena dosen itu adalah pegawai gitu. Hati-hati ya. Nah, ini komposit dibilang. Karena turunan gitu ya. Beda ya. Jadi ada generalisasi, ada agregasi, ada komposit. Generalisasi. Ini agregasi dari komposit. Komposit merupakan hasil gabungan yang tak terpisahkan dari kelas lainnya. Kalau ini bisa berdiri sendiri, bisa jadi. Kalau ini bisa berdiri sendiri, enggak. Gitu ya. Sedangkan agregasi merupakan gabungan tetapi tidak mutlak. Nih, agregasi. Oke. Ya. Jadi hati-hati. Agregasi ini komposit. Simbolnya beda. Simbolnya beda. Oke. Itu beberapa contoh tadi kita lihat. Nah, kebetulan contohnya adalah produknya sudah ada. Ini sebuah bukti pembayaran. Sementara kalau Anda yang akan Anda bikin adalah produknya kan belum ada. Anda membuat aplikasi, berarti yang Anda harus tahu adalah prosesnya sebetulnya. Nah, contoh yang di sini adalah contoh produknya sudah ada, terus Anda melihat kelas diagram atau Anda membuat use case, membuat kelas berdasarkan dari produk. Apa produknya? Form permintaan dan form penyerahan, bukti penyerahan. Kalau kita lihat dari ini, terus bagaimana kita membuat kelas diagram? Dengan asumsi setiap unit dapat membuat lebih dari satu form, dan setiap form bisa memiliki lebih dari bukti. Lebih dari satu bukti misalkan. Terus bagaimana caranya kita membuat kelas diagram ini? Langkah pertama adalah Anda mengelompokkan. Yes. Jadi dari gambar ini Anda kelompokkan. Kan bisa kelihatan. Oh, ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Anda lihat aja beberapa hal yang beda. Kayak gini. Ternyata begitu kita kelompokkan, ternyata ada kelompok 1 isinya ini, kelompok 2 isinya ini, kelompok 3 isinya ini, kelompok 4 ini, dan kelompok 5 ini. Terus langkah kedua bagaimana? Kita lihat key-nya. Apakah ada key yang bisa kita tempelkan? Oh, ternyata ada. Ya udah kita labelkan key-nya. Kalau nggak ada, ya kita buat key-nya. Jadi langkah pertama Anda kelompokin, langkah kedua Anda membuat key, langkah ketiga adalah memberi label pada entitas tersebut. Berikan label. Kelompok 1 kita labelkan FBB, kelompok 2 kita labelkan unit, kelompok 3 kita labelkan barang, dan seterusnya. Jadi setelah mengelompokkan, lalu kita bikin key, lalu kita labelkan, kita namakan, lalu kita gambarkan secara umum dulu hubungan antar entitas tadi. Hati-hati. Entitas yang bilang di sini biasanya bentuknya adalah tabel. Makanya dia punya relasi. Makanya dia punya kardinalitas. Makanya dia punya multiplicity. Gitu ya. Oke. Sudah kita hubungkan, gitu. Ini kita hubungkan antara FPB dan unit, gitu ya. Lalu hubungkan dengan yang lainnya. Terus jadi dari kelompok ini nih kita hubungkan ini ke sini, mungkin nggak ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan seterusnya di antara ini. Gitu. Jadi semua entitas ini kita hubungkan berdasarkan tadi dokumen tadi. Gitu ya.
Ternyata setelah kita hubungkan bentuknya seperti ini, misal. Ya. Ternyata bisa bentuknya seperti ini nanti hasil akhirnya. Baru kita tentukan multiplicity-nya. Jadi setelah kita hubungkan semua kelas, baru kita tentukan multiplicity. Semua hubungan antar relasi ini kita tentukan multiplicity-nya. Maka terbentuklah seperti ini. Misal. Ya. Misal. Begitu kira-kira yang dari cara kelas diagram. Kebetulan contohnya berdasarkan produk. Nah, sekarang Anda harus membuat aplikasinya aja belum ada. Anda harus merancang kelas diagram berdasarkan proses yang Anda buat. Proses sudah ditentukan, use case sudah Anda buat. Nah, Anda buat kelas diagram dari use case dan proses-proses tadi. Gitu. Saya kemarin udah cerita tuh, kalau kita mau buat use case berdasarkan apa, kan begitu. Nah, akhirnya terbentuklah sebuah kelas diagram. Ya. Begitu kira-kira cerita tentang kelas diagram. Sebetulnya simpel. Kelas diagram itu kalau kita mau asumsikan, itu adalah sebuah tabel, relasi database. Kemarin kita tahu istilah tentang IRD, normalisasi. Nah, IRD dan normalisasi itu kalau kita buat ke dalam bentuk kelas diagram, itu tidak jauh beda sebetulnya. Karena entitas yang ada di IRD, entitas yang ada di normalisasi, entitas yang ada di kelas diagram, pastinya sama. Kenapa? Karena entitas itu adalah tabel. Gitu. Makanya saya suka salahkan tuh. Apakah ini sebuah tabel? Bukan, Pak. Kalau bukan, kenapa ditempel di IRD? Kalau bukan, kenapa ditempel di normalisasi? Kalau bukan tabel, kenapa dijadikan kelas diagram? Karena kalau dia jadi kelas diagram, nanti akan berimbas kepada yang lainnya. Karena kalau dia sebuah kelas, itu akan berujung-ujung. Dia punya anak, punya induk atau tidak, misalkan. Dia punya aksi atau tidak. Kalau dia tidak punya aksi, ya tidak bisa, gitu. Karena dia harus beraksi, kan harus ada dua minimal. Dia punya metode, dia punya struktur. Artinya dia punya atribut, dia punya aksi, dia punya metode. Gitu. Kan prinsipnya dua tadi tuh. Strukturnya ada, behaviornya ada. Struktur apa? Karakteristik, atribut. Behavior apa? Aksi. Dia punya atribut tidak? Dia punya aksi tidak? Nggak punya aksi, adanya atribut. Nah, ya nggak bisa juga. Ya. Kan punya cuma dua hal yang harus ditempelin. Ya. Nah, intinya begini. Kalau Anda mau bikin kelas, patokannya cuma dua. Apakah dia punya atribut? Dia punya metode. Kalau dia tidak punya metode, susah untuk dijadikan kelas. Jadi harus terpenuhi nih dua-duanya. Nah, gitu aja dulu. Oke? Itu tentang kelas diagram. Oke. Sampai situ. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Nggak berasa udah 21:11. Silakan yang mau ditanyain. Ada? Pak, Jelas ya? mohon maaf Pak, Ya, izin silakan. bertanya Pak. Ya. Untuk ini kan di record ya, nanti ada ininya di YouTube kan Pak. Soalnya materi malam ini kan banyak, jadi mungkin mau review-review lewat video Bapak lagi penjelasan Oh malam ya. ini. Ya, bisa. Jadi Oke, baik Pak. record biasanya saya nanti saya tempel di YouTube. Diingatkan Terima aja kasih kalau Pak. saya lupa ya, diingatkan aja. Iya Kadang-kadang Pak. saya suka lupa. Recordnya udah muncul, terus saya suka upload, saya lupa upload gitu ya. Diingatkan aja, Pak, rekaman yang kemarin belum di-share. Nah, nanti saya share gitu aja. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, karena memang kalau kita belajar kita susah juga. Kalau kita cuma dengerin sekarang, ternyata kita belum fokus. Nah, suatu saat kita pengen dengerin nih. Karena kan kasus Anda tuh nanti munculnya nanti di semester 8. Saya jujur-jujur aja, kasus Anda itu nanti munculnya di semester 8. Anda sekarang mungkin nggak berpikiran bahwa ini akan menjadi sebuah kasus. Anda hanya berpikir ini sebuah teori dari mata kuliah aja, yang patokannya adalah ujian ujung-ujungnya. Padahal nanti ketika Anda masuk semester 8, Anda harus membuat kelas diagram berdasarkan aplikasi yang mau Anda buat. Disitulah Anda bingung. Nah, ini nanti bisa Anda review kembali kalau memang recordnya bisa saya share.
gitu ya. Oke, yang lainnya silakan kalau ada yang mau ditanyain. Nah, susahnya lagi itu kan, saya mah terus terang aja, karena kita bersifat kebetulan materi ini sekarang daring gitu ya. Kadang use case aja yang kemarin luring gitu ya. Kadang Anda juga bisa jadi bingung tuh bikinnya gitu. Nah, sekarang sifatnya daring. Nah, bagaimana memberikan contoh-contoh kasus-kasus dari yang Anda miliki gitu. Anda mau bikin kinerja karyawan, bagaimana kelas diagram? Kalau kemarin saya contohin tuh use case-nya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana mencontohkan dari yang Anda buat tadi gitu ya. Nah, mudah-mudahan next di kesempatan-kesempatan yang kita punya nanti ya, mudah-mudahan Anda bisa tanyakan itu gitu. Anda harus proaktif menanyakan, atau kalaupun nanti ada kesempatan lain untuk bertatap muka ya, Anda bisa tanyakan, Pak, saya punya kesulitan seperti ini nih, kemarin begini. Anda bisa tanyain gitu. Dari kasus Anda sendiri ya, supaya kemarin kan ini kan contoh-contohnya adalah kasus-kasus lain. Nah, sementara Anda punya kasus nih, Anda harus buat dari judul RPL yang Anda susun. Oke, monggo silakan, yang lain ada lagi? Nah, kalau nggak ada, baik, dari saya itu aja. Terakhir terkait dengan latihan, seperti biasa latihannya adalah kelas diagram dari judul RPL. Slotnya ya latihan 6 berarti kan gitu aja. Jedanya 1 minggu seperti biasa. Uploadnya di LMS, screenshot di GCR. Lalu kalau ada yang mau ditanyain, Anda bisa by WA atau WA grup ya, gitu. Atau mau personal juga monggo aja, persilahkan. Kalau tidak ada, silahkan yang bisa on cam, monggo saya on cam, silakan on cam, nanti saya mau screenshot. Terus kalau absen, ya saya mengingatkan patokan absen bukan Google Meet, tapi Google Form. Jadi mohon yang belum isi Google Form, silakan absen di Google Form. Google Meet tetap ada poinnya tersendiri, tapi jangan itu yang dijadikan untuk patokan absen ya. Oke, silakan on cam, yang bisa aja, yang tidak bisa tidak perlu, nggak masalah. Oke, saya ambil gambar dulu sebentar. 1, 2, 3. Sebentar saya copy dulu. Salah. Sebentar saya copy. Oke, sekali lagi boleh bebas tersenyum, teriak, karena dari sini pun tidak kedengeran kalau Anda teriak ya kan. Muka jelek boleh, asal jangan muka terbalik. Muka ke kamera, silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Makasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak. Yo. Saya stop record.